Maka karena yang dibaca oleh guru kita ini adalah kitab tausyih, kitab fikih yang merupakan syarah atas syarah itu. Jadi syarah atas syarah. Kitab fikihnya kan sebenarnya matannya ditulis oleh Qadhi Abu Syuja yang disebut matan Ghayah Takrib ya. Disyarahi oleh Ibnu Qasim, disyarahi lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan salah satu tulisan yang sedang saya tulis. Saya akan menulis tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dan sudah berjalan. Sudah dapat sekitar 45 halaman gitu. Pengen saya akan tulis seperti apa yang sudah saya tulis sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menulis. Ini yang pertama yang saya tulis namanya kitab Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahluh. Ini saya bercerita tentang fatwa dan hal-hal yang harus diketahui oleh mutafaqih, oleh thalabah. Dari prosesnya, tantangannya, sumber-sumbernya, metodologinya, dan prinsip-prinsip yang dipakai oleh organisasi Islam di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah maupun MUI. Ini saya tulis di sini. Nah, atau saya juga menulis belum lama tentang sebuah ungkapan Imam Syafi'i yang terkenal, annal ahkam la tu'khadhu illa min nas au hamlin 'alan nas. Imam Syafi'i berkata hukum itu kalau ada ulama memutuskan hukum atau syara memutuskan hukum pasti dasarnya dari nas. Nas itu artinya Quran dan hadis. Au hamlin 'alan nas, atau mengambil ya spirit nas. Kalau Quran hadis kita tahu terbatas. An-nususu tatanaha. Hadis Quran enggak pernah nambah. Tatanaha maknanya habis. Dari dulu 30 juz enggak pernah nambah. Ya. Kecuali ada pejabat kiai, dia enggak pernah ngaji kali, main ke pondok Quran. Ada anak umur sekitar 12 tahun ditanya, udah hafal berapa juz tong? Alhamdulillah Pak, 30. Hebat, alhamdulillah. Tinggal berapa juz lagi tuh katanya gitu. Dan dia nggak pernah tahu ngaji, jadi dia 30 juz masih ditanya tinggal berapa juz lagi tuh, masih berapa juz lagi. Kalau yang tahu, dia tahu bahwa Quran itu ya sudah 30 juz. Enggak nambah. Hadis juga sesudah Nabi wafat yang enggak nambah. Kalau ditanya sekarang ada enggak hadis Nabi yang ngebahas hukumnya orang sembahyang pakai sarung yang digambar-gambar tuh, sarung batik begitu tuh. Hadisnya misalnya kayak sarung kita kan juga motif ya, digambar-gambar. Nah di Arab kan enggak ada sarung motif gitu, enggak ada. Orang Arab kalau pakai baju polos. Ya, jadi nanya katanya. Ya, hadisnya enggak ada orang batiknya, adanya di sini, Nabi di sana. Ya. Hadis dan Quran tatanaha. Wal hawaditsu la tatanaha, tapi hal-hal peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tidak pernah berhenti. Wa ma yatanaha atau wa ma la yatanaha, sesuatu yang tidak terbatas. La yadbatuhu ma yatanaha, tidak bisa dibatasi oleh yang terbatas gitu. Jadi saya ulangi, ini kaidah fikih penting. Ma la yatanaha, sesuatu yang tidak terbatas. La yadbatuhu ma yatanaha, tak bisa dibatasi oleh yang terbatas. Falidzalika yahtaju ilal qiyas. Karena Quran terbatas, hadis terbatas, peristiwa enggak berhenti-berhenti, maka kita butuh terhadap qiyas. Ini belum ada nih
Ada nggak yang mirip-mirip? Oh, ada, zaman Nabi yang mirip, dikiaskan. Kias itu kata Imam Syafi'i hamlin ala nas. Nah, dia menyamakan dengan nas. Artinya menyamakan hukum yang belum ada penjelasannya dalam Quran dan hadis disamakan dengan hukum yang sudah ada penjelasannya dalam Quran dan hadis. Itu namanya kias. Ada istihsan. Nah, saya tulis di sini. Satu kalimat Imam Syafi'i saya tulis. Jadilah ini yang kedua kitab yang saya tulis. Diqqatul Qannas fi fahmi kalamil Imam Syafi'i annal ahkam la tu'khadhu illa min nas au hamlin 'alan nas. Saya kasih nama kitab yang saya tulis kedua ini Diqqatul Qannas. Diqqah maknanya ketelitian, kecermatan. Al-Qannas maknanya pemburu. Tapi di sini saya maksudkan pemburu dalil. Ketelitian para pemburu dalil, orang yang mau membahas hukum dalam memahami fi fahmi kalam al-Imam Asy-Syafi'i annal ahkam la tu'khadhu illa min nas au hamlin 'alan nas. Bagaimana orang memahami ucapan Imam Syafi'i ini. Nah, pastinya di sini saya jelaskan tentang bab awal dari kitab ini, saya jelaskan manaqibnya Imam Syafi'i. Enggak mungkin saya membahas ucapannya seseorang tapi seseorangnya saya tidak bahas, kan begitu. Maka pada bab awal saya bahas Imam Syafi'i itu siapa. Ya, walaupun sudah terkenal tetap bahas saya ambil mana yang perlu dijelaskan. Yang menarik saudara-saudara, Imam Syafi'i itu ternyata ya ada hal yang mungkin kita belum pernah dengar ya. Beliau itu pernah jadi PNS, Kiai. Pernah Imam Syafi'i jadi ASN kalau bahasa kitanya, pegawai negeri gitu. Di sini ada yang PNS nggak ini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang PNS berarti nggak ngikutin Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i pada jadi PNS sekitar 7-8 tahun hina sta'malahu walil Yaman, ketika beliau diangkat sebagai staf sus. Kalau bahasa sekarang staf sus itu. Staf susnya gubernur Yaman. Ya, di sono diangkat. Nah, disitulah kelihatan kecerdasan Imam Syafi'i. Nah, di Yaman jadi Imam Syafi'i kan ke Yaman sesudah gurunya wafat, yakni Imam Maliki. Lalu di Madinah lama. Imam Maliki wafat, Imam Syafi'i antara umur 30-an kurang lebih baru pergi ke Yaman. Di Yaman, gubernur Yaman lihat ini anak muda pinter. Orang Arab itu kalau orang umurnya di bawah 40 dibilangnya syabab, yani syabab. Ya. Kalau masih di bawah 40 biar pinter dipanggilnya syabab. 38 itu pertama kali Imam Syafi'i ke Baghdad, pertama kali itu 38 umurnya. Ya, dipanggilnya syabab. Imam Syafi'i dipanggilnya syabab. Tapi kalau udah 40 orang Arab biasanya memanggil orang syekh. Jadi kalau saya manggil Kiai Syekh Kiai Haji Fasani itu udah pas, udah 40 lewat. Kalau ini syabab ini kayaknya, syabab ini. Itu syabab ya, syabab ini orang. Itu Imam Syafi'i. Di Yaman itu Imam Syafi'i nanti di sini saya jelaskan juga pernah dituduh Syiah. Gara-gara beliau sering memuji keluarga Nabi, ahli bait Nabi. Nah, dituduh Syiah ada yang hasud. Yang hasud kirim surat sama Harun ar-Rasyid, khalifah saat itu di Baghdad. Kata yang hasud, kalau kekuasaan Anda di Yaman tidak ingin hilang, ini orang-orang yang pengikut Syiah, pemuja Ali, katanya panggil aja. Di antaranya Imam Syafi'i disebut namanya sama yang hasud. Maka kemudian keluar syairnya Imam Syafi'i yang terkenal itu. Apa kata Imam Syafi'i?
In kana rafdan hubbu ali Muhammadi falyashhadits thaqalani anni rafidi. In kana rafdan hubbu ali Muhammadi, jika mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi, kok orang langsung dituduh Rafidah. Rafidah artinya Syiah. Kalau orang asal menyebut keluarga Nabi langsung dituduh sebagai Rafidah atau Syiah, falyashhadits thaqalani, tolong saksikan wahai seluruh jin dan manusia. Ats-tsaqalan maknanya jin dan manusia. Anni rafidi, saya adalah Rafidah. Kalau perlu begitu, terserah dah. Kalau emang katanya asal gue bilang keluarga Nabi dikit-dikit Syiah, lu bilang Syiah terserah gitu kata gitu. Itu kalau bahasa orang Betawinya gitu tuh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak balas. Beliau bilang ada orang pada dengki sama saya. Beliau sendiri yang kemarin saya sebut syairnya itu kan punya sifat luar biasa akhlaknya. Imam Syafi'i itu kalau ketemu orang yang hasud itu nggak ngebalas. Sebab beliau punya prinsip. Idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinu lisanuka la tadhkur bihi aurata imri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu wa ainuka in abdat ilaika ma'aiba fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yunu wa ashir bima'rufin wasamih man i'tada wajadil walakin billati hiya ahsanu. Masya Allah, itu syair Imam Syafi'i indah banget. Orang kalau yang ngerti sastra indah banget. Ujungnya nu semua. Idza syi'ta an tahya saliman minal adha, kalau engkau ingin hidup selamat minal adha, daripada kejelekan orang padamu, ya, wa dinuka mawfurun, dan kehidupan agamamu bagus, wa irduka mausunu, dan kehormatanmu terjaga, maka pertama kata Imam Syafi'i, lisanuka, kau punya mulut, la tadhkur bihi aurata imri'in, jangan kau pakai mulutmu untuk ngocekin auratnya orang. Ngocekin apa tuh? Hah? Ngocekin apa ngocekin? Hah? Ngorek-ngorek. Lu jangan pakai lu punya lisan buat ngorek-ngorek lisan apa auratnya orang. Aurat itu kan keburukan ya. Ya, yang harus ditutup. Kenapa jangan lu buka, lu korek-korek aurat orang? Ya karena begini kata Imam Syafi'i, fakulluka auratun, setiap kamu punya aurat. Enggak kiai, enggak ustadz, enggak biasa, punya aurat, punya kekurangan. Walinnasi alsunu, dan setiap manusia punya mulut. Lu ngomongin aurat orang, orang juga ngomongin lu punya aurat, kira-kira gitu. Wa ainuka, dan kau punya mata, in abdat ilaika ma'ayiba, jika matamu memperlihatkan kepada dirimu aib orang. Kalau lu punya mata tek ngelihat aib orang, fasunha, buru-buru jaga lu punya mata, tutup. Waqul, dan bilanglah kepada matamu, ya ainu, hai mata, linnasi a'yunu, bukan lu doang yang punya, orang juga pada punya mata. Kalau lu ngelihat aib orang, mata lu, maka mata orang juga ngelihat aib dirimu. Itu Imam Syafi'i. Maka kalau ada orang hasud begitu, beliau diam aja. Wa ashir bima'rufin wasamih ma'tada, maka mu'ashir bima'ruf, muasyarahlah, bergaullah dengan cara yang baik, ya, ya. Wasamih man i'tada, dan tasamuhlah, toleranlah
man i'tada, sama orang yang menyakitimu. Kalau ada orang nyakiti dirimu, biarin. Wajadil, kalau mau kau bantah, bantahlah. Walakin billati hiya ahsanu, tapi bantahlah dengan cara yang ahsan. Indah sekali. Imam Syafi'i, dia kalau ada orang ngajak debat ya dijawab, apalagi orangnya pinter. Imam Syafi'i itu cuma satu, nyerah kalau debat sama satu orang. Siapa? Orang bodoh. Imam Syafi'i nggak mau debat sama orang bodoh. Lah benar, Imam Syafi'i bilang, majadalani alimun illa ghalabtuh. Saya kalau debat sama orang yang pintar, saya biasanya menang. Wa majadalani jahilun illa ghalabani. Tapi saya kalau debat sama orang bodoh, gue yang kalah, katanya. Lah kalau debat sama orang bodoh, soalnya dia bukan pakai ilmu, dia pakai apa namanya? Otot, bukan pakai otak, pakai apa namanya? Otot. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, menarik di kitab ini saya tulis. Nah, sekarang karena ini yang dibaca adalah kitab tausyihnya Syekh Nawawi, maka saya bilang sama Kang Nabhani, sudah bacalah kitab yang sedang saya tulis. Saya menulis kitab yang ketiga ini, minta doanya. Saya kumpulkan juga makhtutat, manuskrip Syekh Nawawi yang saya dapatkan dari universitas di Riyadh ya. Manuskrip itu kan langka, tulisan tangan yang awal bercerita tentang karangan Imam siapa namanya? Syekh Nawawi. Dan juga saya mengcompare ya, membandingkan riwayat-riwayat mana yang masuk akal, mana yang tidak kemudian. Nah, saya tulis sebuah buku yang ketiga, ya mohon doanya moga-moga bisa cepat selesai. Saya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi fi atharihil ilmiyah wal ijtimaiyah. Saya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi dalam hal legasi sosial keagamaannya. Legasi itu kan warisan dan pengaruh sosial keagamaannya fil munazzamat al-islamiyah wa istiqlali Indonesia, dalam kemerdekaan, dalam organisasi Islam. Dalam organisasi Islam apa pengaruhnya? Loh, berpengaruh. Karena pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Nawawi. Pendiri NU muridnya Syekh Nawawi. Pendiri Matla'ul Anwar di Menes muridnya Syekh Nawawi. Nanti juga yang di Bima atau yang di NTB itu engkongnya siapa? Itu yang Zainul Majdi ya, guru Bajang, itu juga walaupun tidak langsung tapi muridnya Syekh Nawawi. Nah itu. Maka saya tulis dan saya bikin syair. Saya senang syair. Saya bikin nazam tentang Syekh Nawawi. Nanti di belakang Anda bisa lihat pada halaman berapa ini saya tulis ya. Itu mulai halaman 5 itulah saya tulis tentang syairnya Syekh Nawawi. Bada'tu bilhamdi alal ilahi ma'as salati lin nabi wa alihi. Ini salah ketik ya. Bada'tu bilhamdi alal ilahi ma'as salati lin nabi wa alihi wa man tabi' li sunnatin wa sahbihi wa fazaman faqahahu fi dinihi fa innahu la khaira fil karamati ma'syarafil karamat syarafatil wirasat. Ini masih banyak yang salah ketik ya. Ma'syarafil wirasatin nubuwati wa yarfa'ullahu makanal ulama ya warasatal rasuli tsummal anbiya. Ini saya kemudian tulis ya. Saudara-saudara, ini yang saya kirim ke Kang Nabhan ya, itu yang belum direvisi. Tapi nanti sudah ada yang jadi lebih. Itu salah itu beberapa ketikan. Nah, intinya
Saya akan baca mukaddimah kitab ini, saya akan jelaskan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna Allah ba'atha Muhammadan nabiyyan wa rasula wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira, dan mengutusnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, syahidan wa mubashiran wa nadhira, sebagai saksi dan pemberi kabar gembira sekaligus juga pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi idnihi wasirajan munira, dan Allah juga yang Nabi mengajak umatnya ilallahi, menuju jalan Allah, bi idnihi, dengan izin Allah, wasirajam munira, dan menuju sirajam munira, ya, siraj, lampu yang terang. Wa amaran nasa bittafaqquhi wat ta'lim. Allah memerintahkan kita agar terus mengaji, tafaqquh. Enggak boleh berhenti, biar tua juga ngaji. Ya, nanti di dalam kitab saya jelaskan, faqad karrasan Nawawi hayatahu lil ilmi. Karrasa maknanya mendedikasikan. Syekh Nawawi itu telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Masya Allah. Mulai ngapalin Quran umur 5 tahun ngaji, 5 tahun mulai ngaji sama babanya, sama ibunya, umumnya kayak anak-anak kecil itu. Baru nanti begitu 8 tahun dipondokin di Serang, 8 atau 9 tahun di Serang, sama adenya pas sama adenya lagi yang kedua. Syekh Nawawi 7 bersaudara. Ya, beliau Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar. Kemudian berikutnya adiknya pas, namanya Ahmad, disebutnya Ahmad, panjangnya Ahmad Syihab bin Umar, apanya kan Kiai Umar. Adiknya lagi namanya Tamim, yang ketiga. Siapa namanya? Tamim, yang ketiga. Nah, adiknya lagi namanya Saqilah, perempuan. Adiknya lagi namanya Syahriyah. Ya. Lah, baru yang bungsu saya punya kakek. Namanya Abdullah bin Umar. Kakek saya Abdullah bin Umar ini, itulah yang namanya disebut dalam syarah kitab Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah akan disyarahi oleh Syekh Nawawi, namanya Ats-Tsimarul Yani'ah. Apa namanya? Ats-Tsimarul Yani'ah. Dalam kitab Ats-Tsimarul Yani'ah, muqaddimahnya coba baca. Faqadil tamasani minni al-akh asy-syaqiq. Sungguh telah meminta kepadaku agar aku mensyarahi kitab Riyadul Badi'ah saudara kandungku. Di sini tidak disebut namanya Abdullah. Dari mana saya tahu ini yang meminta adalah Abdullah? Saya tahu dari Snok Hogronya. Snok Hogronya tahun 1884 sampai 1885, hampir setahun. Nahwasana, di Mekahnya nisfasana. Ya, itu beliau ya meneliti Syekh Nawawi biwasfihi mustasyrifan
atau musyrifan lil hukuma al Hollandia fil umuril muta'alliqah bil juzuril hindiyah asy-syarqiyah, sebagai penasehat bidang keagamaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda itu bahasa Arabnya ya fil juzur al hindi asy-syarqiyah, itu bahasa Arabnya. Dulu belum ada Indonesia. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Maka saya tulis bahasa aslinya. Ya. Dulu kalau kata pemerintah Belanda, versi pemerintah Belanda kita disebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah Asy-Syarqiyah. Tapi kalau orang sini sendiri zaman itu menyebutnya dengan dua sebutan. Jawa. Jawa. Di Mesir, di Arab, orang bilang Jawa semua. Talabatul Jawiyin ja'u. Santri Jawa datang. Padahal dari Sumatera, padahal dari Bima, padahal dari Kalimantan, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, bahkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, ya. Bahkan yang dari Thailand, Syekh Dawud Al-Fatani, saya pernah ziarah ke makamnya di Thailand Selatan. Orang Mekah, orang Mesir bilangnya Jawa. Jadi jangan marah sama orang Jawa, emang udah terkenal nih dari dulu. Ini guyonannya gitu. Santri Azhar pertama yang namanya tertulis di Mesir, dulu kalau kata orang Kulon, kobong. Tahu kobong ya? Kobong kamar kan, kamar. Santri itu kalau orang Kulon bilang apa namanya? Kobong. Kalau orang Jawa, gotaan. Itu ada namanya riwak, ada yang baca ruwak Jawi. Kobong kamar Jawa. Ditulis nama santrinya Abdul Manan Dipo Menggolo 1850 tuh. Ya, ada yang bilang sebelum itu Abdul Manan Dipo Menggolo kakeknya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud siapa namanya? At-Tarmasi, itu kakeknya. Udah sampai sono, tapi duluan Syekh Nawawi ke Mekah. Itu seumur, temen lebih tua Syekh Nawawi dikit kayaknya. Nah, di Mekah juga Jawa sebutannya. Atau kadang-kadang disebutnya Arkhobil Malayu. Nah, ini saya sampaikan bahasa-bahasa asli. Jadi dulu sebutan buat Indonesia kalau nggak Jawa apa namanya? Arkhobil Malayu kata orang sini. Tapi kalau versinya orang Belanda disebutnya Hindia Belanda itu kan. Kita taunya apa namanya? Hindia. Nah, itu saya Nawawi. Senok Hogronya yang saya banyak tahu itu. Dia tahu kakek saya disebut. Pada saat saya di Mekah itu saya ketemu dengan adiknya Syekh Nawawi yang paling kecil, namanya Abdullah bin Umar. Lah kata saya, engkong gua ini katanya. Dia ketemu. Yang engkong saya, engkongnya Kiai Ma'ruf juga. Jadi saya punya nenek namanya Maimunah. Punya bapak namanya Ramli. Punya ibu namanya Marsati. Marsati ponakannya Syekh Nawawi. Marsati bin Abdullah kakek saya. Al-Akh Al-Asghar, adik paling kecil daripada Syekh Nawawi. Nah, maka dalam kitab ini saya bikin syair, saya bilang walam akun mimma syara'tu budda min katibin mustashriqil Holanda, kata saya. Fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nahwasana, gitu. Dalam riwayat lain nisfasana. Saat saya menulis kitab ini, ya sekarang maksudnya, cuman belum jadi kitabnya, ya belum dicetak maksud saya, ya. Falam akun mimma syara'tu buddah. Pada saat saya mengarang kitab ini, saya jujur, saya harus mengakui saya tak bisa melepaskan kebutuhan saya dari min katibin, dari seorang penulis
Mustashriqil Holanda, seorang orientalis, siapa namanya? Belanda. Siapa dia? Snow Hugro-nya terkenal. Ya. Tadhahara 'alal Islam wa da'a bi annahu muslim. Dia ngaku-ngaku Islam. Ya. Waqtatana sampai sunat dia. Masuk ke Mekah itu sampai sunat. Wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar, dirubah namanya dari menjadi Abdul Ghaffar. Nama aslinya Christian Snoghogronya. Bapaknya pendeta. Memang ini jago banget Snoghogronya. Umur 27 dia mendapatkan gelar doktor dari Leiden University. Waqad zurtu qabrahu ya ini. Yang menarik, saya udah ziarah ke makamnya Snok. Ini yang nulis engkong gua nih, kata saya. Saya ke Leiden 3 kali. Setiap saya ke Belanda diundang ceramah, saya pasti ke Leiden. Karena saya suka sekali Leiden itu, kalau kata kita kayak Jogja gitu. Kayak Jogja, jadi tempat orang Belanda itu loh. Asik sekali, ya Allah, tenang. Setiap saya ke Belanda diundang, ya bawa saya ke tempat lain. Ke Belanda saya diundang bicara di Swiss ya, bagaimana Islam Indonesia di Swiss oleh Syekh Muwaffaq sahabat saya, atau saya ke Praha ya, ke Cekoslovakia, di Belgia, ke Prancis. Saya pasti kalau di Belanda saya ke Leiden. Nah, itu di situ ada patung mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di Leiden, muridnya Snok, orang Banten, namanya Husein Jayadiningrat. Siapa namanya? Husein Jayadiningrat. Namanya aja udah tahu ningrat, ya enggak? Yang bisa sekolah ke sono pasti namanya anaknya Bupati Serang, dia pintar. Snok lihat pintar, lu kuliah ada katanya gitu, kuliah. Nah itu Husein Jayadiningrat. Nah, ternyata waktu saya bicara di Belanda, pas saya lagi di Belanda, Pak Fauzi Bowo telepon saya, tengokin saya dong katanya di Jerman. Waktu itu beliau jadi duta besar Jerman. Pokoknya saya ajak jalan-jalan. Saya berangkat naik kereta dari Belanda, kereta cepat. Saya ngobrol. Nenek saya, kata Fauzi Bowo, itu termasuk mahasiswi pertama ya di situ, katanya. Ya, kakek atau nenek dari jalur ibu, karena kalau bapaknya kan Bowo namanya ya, betul kan? Kalau bapaknya namanya Bowo kan orang sono mana namanya Jember, kakeknya bapaknya. Kalau ibunya orang Betawi asli. Nah, kakeknya itu kalau nggak salah, kakeknya Pak Fauzi, di bawahnya Husein Jayadiningrat, kuliahnya di Leiden. Karena Pak Fauzi memang anaknya orang kaya, cucunya orang kaya, kakeknya itu orang kaya, pendiri NU pertama bareng Guru Mansur di Jakarta. Coba tanya, itu Pak Fauzi Bowo itu kakeknya itu kaya, pendiri NU pertama bareng Guru Mansur, bareng Ki Hasyim Asy'ari gitu. Makanya saya percaya kalau pernah ke sono. Nah, Snoghogronya pinter. Dia akhirnya ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Lu teliti dah katanya, kenapa ada pemberontakan katanya di Indonesia, Pangeran Diponegoro kan gitu kan. Pangeran Diponegoro perangnya yang disebut Perang Sabil dari tahun 1825 sampai 1830. Dalam bahasa Arab disebut Thaurah Jawa. Thaurah itu pemberontakan, Jawa ya Jawa gitu ya. Nah, belum lagi yang lain, di Banten ada berapa kali pemberontakan. Ada namanya Geger Banten 1888. Jadi saya tulis 1888. Itu diteliti, dikirim Snok ke sono. Apa hubungannya orang yang pergi haji sama pemberontakan? Karena dulu udah pada haji orang. Apa hubungannya santri-santri Jawa yang belajar di Mekah sama pemberontakan? Maka dia emang pinter bahasa Arabnya, jago, pinter. Masuk sebagai orientalis, peneliti, dan
pura-pura dia masuk Islam, ya mata-mata lah kalau bahasa kitanya, kajasusin, dia datang sebagai jasus, sebagai mata-mata. Dia teliti semuanya, jamaah haji, perilaku orang Jawa di sana, bagaimana orang Arab di sana. Kata Senuk, dia bilang, kalau Anda mau lihat Makkah, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifah, al-bayad min abna'il atrak, al-wat min abna'il habasyiyin. Orang yang berjalan-jalan di jalanan Makkah, dia akan melihat Makkah itu warna-warni. Ada yang kulitnya putih, keturunan Turki, ada yang kulitnya hitam, keturunan Ethiopia. Ya, dicerita bagaimana orang Jawa dari dulu akhlaknya bagus, Pak. Dia bilang orang Jawa emang top, akhlaknya bagus, maka orang pada senang sama orang Jawa, maksudnya orang Indonesia gitu ya. Nah, sampai sekarang jamaah haji Indonesia umroh nih, beliau sering mimpin, orang sana senang kan, senang. Terkenal nggak pernah berantem, Pak. Coba orang sono-sono berantem, orang Indonesia nggak ada berantem. Apalagi kalau ada orang Arab ngajak ribut, dia nggak pernah jawab. Kenapa? Nggak ngerti bahasa Arabnya mau ribut gitu. Dia nggak ngerti bahasa Arabnya mau ribut. Cuman saya temukan dalam tulisan Senuk apa yang juga kita temukan sekarang. Rupanya sentimen pedagang sono, terutama yang agak dari India, Bangladesh sama orang Jawa, orang Indonesia, dari dulu, dari zaman Syekh Nawawi di sono udah. Saya mau tanya nih yang sudah pernah haji umroh, Bapak nih, kalau kita orang Indonesia beli barang di sono, nawar, biasanya mau pedagang diledekin nggak? Diledekin nggak? Apa katanya? Oh, Indonesia bakhil gitu ya, Indonesia pelit gitu kan katanya. Nih, sekarang kita kita pergi di sana, kita ngalamin itu, kita tawar dia, Indonesia bakhil, Indonesia pelit gitu katanya. Padahal dia lagi nurunin mental kita gitu kan. Kalau yang pertama-tama ke sono ya kena dia beli. Kalau yang udah paham kayak beliau, lu yang pelit gitu katanya, dijawab kalau yang gitu. Lah ternyata pada saat Syekh Nawawi di sana, orang Indonesia itu diiriin orang-orang sono yang karena kalah akhlak, kalah bisnis, Pak. Orang Indonesia itu di Mekah, saya sebut ya, pada saat Syekh Nawawi di Mekah itu, seluruh pelajar yang ada di Mekah dari luar jumlahnya 5.000. Kalau bahasa kita santri yang belajar di Mekah saat itu berapa? 5.000. Mau tahu dari 5.000 ternyata pelajar Jawa saja. Jawa itu melingkupi tadi ya, semuanya ya, Nusantara, Thailand, semuanya lah itulah. Dulu kan saya bilang Thailand juga disebutnya Nusantara belakangan, Arkhobil Malayu gitu, disebutnya Jawa. Semuanya ini dari 5.000, 2.500-nya orang Jawa. Paling banyak santri Jawa di sana. Ya. Nah, itu orang Jawa akhlaknya bagus, bergaulnya bagus, dagang bagus. Orang-orang sono sentimen. Jadi kalau haji Jawa datang dikerjain, Pak, sama orang Makkah. Ini kata Senok, jahat orang sini sama orang Jawa gitu. Dia kan pinter, kadang ada yang dicopet. Jadi copet dari zaman dulu udah ada copet, ya Allah. Jadi saya baca nih, ya Allah, ini buku luar biasa. Judul bukunya Makkah in 19th Century. Makkah pada apa tadi? Abad ke-19. Ya, yang kemudian dialihbahasakan oleh pemerintah Saudi, karena pemerintah Saudi butuh tulisan ini untuk menggambarkan seperti apa Makkah pada saat itu, karena mungkin malah nggak ada yang nulis, dia menulisnya lengkap sampai budayanya, tradisinya, kehidupan keluarga orang Makkah, karena dia sosiolog, peneliti gitu. Nah, di bahasa Arab kan oleh pemerintah Saudi dialihbahasakan, judulnya menjadi Tarikh Safhat min Tarikh Makkah.
Jadi begitu. Jadi kalau orang Jawa lewat tuh kadang-kadang orang sono ngeselin. Orang Jawa lewat dia bilang ngeledek gini. Jawalis, Tuan Sayyid, hati-hati, ihdaru Jawalis. Awas orang Jawa lewat, maling lu, dia maling, dia katanya gitu. Waduh. Orang Jawa maling Tuan Sayyid, itu dari zaman dulu, kurang ajar katanya. Jadi orang sono sentimen sama orang kita dari dulu. Jadi saya luar biasa itu merekam. Oh, seperti ini kondisi sosial pada masa itu. Jadi kalau kita sekarang kayak gini, dari dulu udah ada. Ya, dari dulu. Ya, ada yang hormat, tapi juga ada yang hasut. Itulah kehidupan intinya. Ada orang yang hormat sama Kiai Fasyani. Masya Allah ada Kiai istiqomah begitu, katanya gitu ya. Ngajar ngaji, nggak ada capeknya. Kemarin dari Anyer ini subuh udah ngimamin gitu kan ya, kata santrinya. Yang hasut mah ada aja. Kata yang hasut ngomong apa? Lah orang Jawa yang ngalem banyak. Para masyayikh, guru-guru di Mekah pada masa itu rata-rata seneng sama santri Jawa. Guru-gurunya kan ada yang dari Dagestan. Dagestan kampungnya itu tuh yang petinju terkenal siapa namanya? Habib. Dagestan dulu wilayah Rusia dulu, ya sekarang wilayah Rusia. Dulu wilayah Turki. Pada saat saya nawi di sana itu Turki sama Rusia perang. Dagestan, Ad-Dagestani. Itu gurunya Syekh Nawawi namanya Syekh Abdul Hamid Ad-Dagestani. Saya sebut dalam kitab ini. Di antara guru-gurunya ya itu. Kalau di antara muridnya banyak. Muridnya enggak usah itu, lebih banyak. Ya. At-Tarmasi wal Khalilu dzul athar wa Asnawi man bihi jullu tabar. Kalau muridnya Syekh Nawawi di antaranya At-Tarmasi, Syekh Mahfud Termas. Wal Khalilu, kata saya juga Syekh Khalil Bangka, dzul athar, yang banyak peninggalannya, warisannya. Wa Asnawiyu, dan Syekh Asnawi, mambihi jullu tabar, orang yang menganggapnya sebagai orang besar. Syekh Asnawi mana? Min caringina wa minal kudusi. Satu, Syekh Asnawi caringin. Wa minal kudusi, dan dari Kudus, yang menikah dengan istri Syekh Nawawi. Syekh Nawawi punya istri dua. Istri pertama meninggal namanya Nasimah, terus nikah lagi dengan wanita namanya Hamdanah. Syekh Nawawi sebelum meninggal wasiat sama muridnya Syekh Asnawi Kudus. Kalau gua nggak ada umur, nih bini gua lu terusin. Bener itu. Ya, bener wasiat diterusin. Walidha yuqalu, maka bilang dalam kitab saya, ada orang bilang aflaha Asnawi. Asnawi bejo, kata orang Jawa bejo, apa namanya? Beruntung. Ya, waratha ilma syaikhihi, dia mewarisi ilmu gurunya, wa zaujatihi. Wa zaujatahu, dan dia mewarisi istrinya Syekh Asnawi. Ya, banyak ya murid-muridnya ya. Tapi saya sebut yang utama dalam syair itu Muhammadiyatun bidahlanan tasyar wa nahdhatun bihasyimin qadistahar. Muhammadiyah bidahlana, dengan Kiai Ahmad Dahlan, intasyar, menjadi menyebar. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama, bihasyimin, ya, dengan Kiai siapa? Hasyim Asy'ari qadistahar, dia sungguh kemudian menjadi terkenal. Nah, saudara-saudara, nah, oleh karenanya saya lanjutin dikit ya, mana tadi? Wa ja'alal ulama'a waratsatal anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama sebagai pewaris para nabi. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, jika tidak ada lagi derajat di atas derajat kenabian, fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah, maka tidak ada lagi kemuliaan di atas mewarisi
para nabi. Ya, kalau ditanya, ya para ulama itu ya paling tinggi karena mewarisi para nabi. Kok begitu? Ya karena nabi itu rutbah paling tinggi, posisi paling tinggi. Fayatabaran nasu linaili dzalika syarafi al-azimi. Fayatabara, maka orang berlomba-lomba. Linaili dzalika syarafil azim, agar mereka mendapatkan kemuliaan itu. Fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin, maka sungguh banyak orang yang belajar ngaji, bertafaqquh, tapi wama aqalla man wasala minhum, tapi sedikit yang sampai di antara mereka ila martabatil mutabahhiril mutamakkin, sampai tingkat yang mutabahhir, ilmunya melaut, mutamakkin yang kuat. Ya. Maka saya sebut dalam syair saya, wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutabahhirun laha fadlun wadal, gitu. Orang yang ilmunya mutafannin, ilmunya bisa paham semua, tafsir pinter, fikih pinter, tauhid pinter, qalla, kata saya, sedikit. Wa mutabahhirun atau wa mutamakkinun laha fadlun wadal, orang yang ilmunya mutabahhir pasti dia memiliki keutamaan. Siapa di antaranya? Nah, ini di sini saya sebut. Wa ila darajatil alimil mutafannin wa min haula'il afdhad al-qalail, dan di antara yang sedikit itu orang yang mendapatkan ilmu yang mutabahhir, yang mutamakkin, yang mutafannin, ilmunya luar biasa, adalah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali al-Indonesi al-ma'ruf bi Syekh Nawawi al-Bantani, yang dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi al-Bantani. Fa innahu bila munazah, ini tambahan saya, ntar saya tulis. Ini belum saya tulis. Fa innahu bila munazah min kibar ulama il-jawi. Ya. Tasalsala minhu wa ilaihi tafaqquhul ulama ul-jawiyin. Karena Syekh Nawawi itu tanpa ada perdebatan adalah ulama Jawa terbesar fi zamani, pada masanya. Tasalsala minhu wa ilaihi tafaqquhul ulama il-jawiyah. Karena transmisi, tasalsul itu kalau sekarang kata orang sekolah disebut transmisi. Transmisi keilmuan, transmisi itu sanad. Apa namanya? Sanad. Sanad ulama Jawa pasti dari Syekh Nawawi. Nah, rahimahullahu rahmatal abrar wa jama'ana ma'ahu fi zumratil akhyar. Ini Syekh Nawawi. Maka saya sebut dalam syair saya, wa min kibari ulama il-jawi, ya, al-Bantani ya Allah, kok jadi lupa ini. Wa min kibari ulama il-jawi, ya, at-Tanariyu al-ardi thumma sawi. Di antara ulama Jawa yang terbesar adalah at-Tanariyul ardi, orang yang berasal dari Tanara. As-sawi, araftum makna as-sawi? As-sawi maknahu tanahnya keras, kering. Kalau bapak-bapak kiai ke Tanara, kampung saya, itu kalau musim kemarau gini tanahnya meletek. Meletek itu bahasa Arabnya sawi. Jadi saya cari ini supaya sesuai sama syair, ketemu sawi. Ini kan supaya syairnya ketemu kan. Jadi kalau ini per kalimat saya tulis di sini. Wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutamakkinun laha fadlun wadal. Itu di bawah ada semua. Fahadihi dirasatun syakhsiyah lin Nawawi sahibil karamah. Lah inilah dirasah syakhsiyah. Yang saya tulis adalah kajian syakhsiyah tentang seseorang. Siapa seseorang itu? Lin Nawawi sahibil karamah, milik Syekh Nawawi al-Bantani. Nah, ini baru muqaddimahnya gitu. Baru muqaddimahnya.
Hadirin yang berbahagia, Masya Allah, bicara tentang tokoh-tokoh besar, Imam Syafi'i, Syekh Nawawi, nggak akan pernah habis. Nah, kita memang disuruh buat mendengar, karena kalau kita mendengar, kita bisa tasyabbuh. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, innat tasyabbuha bil kirami falahu, katanya gitu. Ini kata Imam As-Suhrawardi Al-Maktul. Fatashabbahu, kalau bisa lu dengerin cerita orang-orang gede. Fatashabbahu, sehingga kau bisa bertasyabbuh, menyerupai. Kau ambil beberapa perjalanan hidup mereka. Oh, bagian ini saya bisa, bagian ini enggak bisa. Ambil yang bisa. Illam takunu mithlahum, kalaupun kau belum bisa sama persis. Innat tasyabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai orang-orang besar itu falahu, insyaallah al-falah, gitulah. Insyaallah apa namanya? Beruntung. Nah, saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Nah, nanti kalau yang pengen buku ini, saya kebetulan bawa tapi dikit ini ya. Tadi saya bawa cuma dikit. Kalau yang ini ada banyak ini di mobil. Nah, ini tentang Al-Fatihah, cetakan terbaru dengan ya tulisan yang ntar biar saya lewat Pak Kiai dah atau siapa nanti. Terima kasih. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Mau tanya? Waalaikumsalam. Oke. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Adapun kurikulum vitae saya ada di kitab ini. Nah, di kitab ini di belakang ada. Saya alumni mana, ngajinya sama siapa, sanad saya sama siapa, ada di sini di belakang. Baik yang besar maupun yang kecil. Di kitab yang besar ini maupun yang kecil ada kurikulum. Ya bahasa Arab. Ya, saya yakin Bapak bisa paham ya. Ya memang ini katanya ada yang mau nerjemahin. Ya silahkan, saya bilang. Kalau Syekh Nawawi ini mungkin nanti akan banyak yang mau menerjemahkan, karena ceritanya ya, karena saya tulis dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena saya belum lihat ada yang nulis dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia banyak Syekh Nawawi. Ya nulis Syekh Nawawi dalam bahasa Indonesia banyak. Jadi saya nulis dalam bahasa Arab. Pastinya supaya orang Arab tahu Syekh Nawawi. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, yang tahu hanya orang Indonesia. Ya, kalau saya tulis dalam bahasa Arab dan nanti diterjemahkan, ya orang Indonesia tahu, orang Arab juga tahu. Gitu. Kedua, saya menulis pastinya harus ada sisi yang baru, walaupun ada beberapa persamaan. Sisi barunya misalnya saya bikin syair tadi. Nah, saya bikin syair itu supaya gampang dihafal. Saya sendiri ngapalin nih. Ya, saya sendiri ngapalin gitu kan. Enak kan? Jadi kalau saya ditanya Syekh Nawawi, saya hafalin tuk gitu, karena saya hafal gitu kan. Nah, berikutnya saya mengkoreksi. Ya, saya bilang wa ma li fi hadzal masyru', tidaklah apa yang saya tulis dalam kitab Syekh Nawawi ini illa jam'ul mutafarriqat, kecuali ya menggabungkan atau mengumpulkan naskah-naskah yang sudah yang tercerai-berai, ma'aziyadatil bayan, tapi saya kasih tambahan-tambahan penjelasan. Wa fi ba'dil mawadi, dalam sebagian tempat usahih wa atadarak al-isti'lamat al-khati'ah,
kata saya dalam sebagian tempat saya mengkoreksi beberapa informasi yang keliru tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk Snok itu nyelekit ngomongin Syekh Nawawi. Ya maklum orientalis. Dia bilang Syekh Nawawi pinter sih pinter, kata Snok gitu katanya. Cuman tampilannya lusuh dan kumel gitu katanya. Nyelekit enggak? Wa annahu aibun barizun, dan inilah aib yang nyata bagi dia. Walaula anna al-islam amara an-nadhafah sayahmiluhu atau sayahmiluha kullaha hadhihi hadha syekh. Kata Snok, Syekh Nawawi itu bajunya sederhana, beda sama syekh-syekh Arab. Gak pantas lah buat ukuran alim besar. Jadi Snok pada saat bertemu Syekh Nawawi, umur dia mau 30 atau 28, 29. Syekh Nawawi udah 73. Udah tua. Belum 73 belum. Ya 70 lah, udah tua. Badannya kecil gitu. Wallah alam kecilnya apakah sama kayak kifasannya. Kecil tapi. Makanya kan terkenal kan ketika beliau ke Mesir, bukan digendong, ya ada yang begitu juga. Snok bilang, kata Snok, al-arabul ladzi la ya'rifuna, orang yang enggak kenal Syekh Nawawi, la yubali bihi wa la yahtarimuna, tak menghormati Syekh Nawawi. Bimadharihil khariji, nah dia cuma lihat tampilan luarnya. Syekh Nawawi kan orang Jawa, udah Jawa kan begini, wajah Jawa ya enggak? Wajah Jawa begini aja, orang kecil, orang cuek katanya. Tapi yang tahu cium tangan, kata Snok. Ini enggak main-main ini, ngarang kitab gede-gede kata. Nah, waktu ke Mesir yang dihormati murid-muridnya Syekh Arsyad Tawil. Syekh Arsyad Tawil dari namanya aja Tawil, tinggi, ya enggak? Syekh Abdul Karim, ya syekh-syekh yang lain, sampai salah cium tangan kan begitu ya, sampai salah duduk itu kan begitu kan. Ini beberapa versi, ada yang bilang yang nemenin itu ya saya sebut semualah, Syekh Marzuki saya sebut semualah ya, karena mereka murid-muridnya kagum Syekh Nawawi. Luqiba bi Sayyid Ulama'il Hijaz, diberi lakop Sayyid Ulama'il Hijaz. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Al-ilmu nurun, ilmu nurun. Kenapa kok Snok bisa belajar Islam pinter? Lah, ilmu mah dipelajari, Pak. Yang namanya ilmu dipelajari. Allah itu maha adil. Orang kalau mau dapat ilmu dibelajar. Orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, kalau dia belajar ilmu kedokteran jadi dokter. Biar dia Islam nggak belajar ilmu kedokteran, ya nggak bisa jadi dokter, paling tinggi dukun paling. Karena ilmu dipelajari. Lah makanya saya punya guru Kisah Al-Mahfud. Dulu saya pas mau tamat kelas 3 Aliyah, saya masih ingat umur saya 18, 19. Beliau bilang gini, ya kalau ada yang mau lanjut ke Timur Tengah silahkan, ke Mesir silahkan. Cuman begini kata guru saya, kamu itu nggak usah terlalu kagum banget melihat orang pinter itu, tapi lihatlah juga bagaimana haliahnya, perilakunya. Karena orang itu kata guru saya, ya nanti kau akan lihat ada orang yang bicara tentang Islam hebat sekali. Quran hafal. Lah Snok juga hafal Quran. Makanya ketika dia datang ke Aceh, dikiranya dia mufti Syafi'i, pinter dia. Orang pada cium tangan. Kata Snok dalam hati, kenal lu gua kerjain gitu kata dia. Kata Snok, kenal lu gua kerjain. Nah, lah ternyata bukan. Nah dia sampai sekarang kuburannya di Leiden kuburannya. Ya salib kuburannya. Dia bilang
Dia bilang sama temennya, gue pura-pura doang masuk Islam. Lah kalau gue nggak bilang masuk Islam, gue nggak bisa masuk ke Mekah gitu. Nah, walaupun akhirnya belakangan ketahuan ada konsul Perancis, dulu Belanda di bawah Perancis ya, Perancis lebih kuat dulu pengaruhnya. Dia tahu, dia ngomong sama pemerintah Turki, tuh ada orang Belanda tuh ngaku-ngaku Islam, diusir buru-buru dipergi. Dia tadinya mau meneliti sampai musim haji, sebelum musim haji kebuka kedoknya gitu loh, paham nggak? Akhirnya dia pulang. Oleh karenanya begini, terkait tentang keilmuan, sebenarnya bukan hanya Senok, Winsing yang menulis tentang hadis, kamus hadis, orang Belanda juga, ya Leiden juga, dia jago, dia hafal hadis dibikin kamus dari kutubut tis'ah, kutubus sittah, semua dibikin kamus. Mau cari hadis apa aja ada di situ. Dulu sebelum ada Mbah Google, orang cari hadis dari situ. Ya sekarang sih pakai Mbah Google sekarang. Ya, itu orang sana. Ada lagi namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong asalnya orang Jerman, dia perempuan. Ya dia sama, dia mempelajari Islam, dia ngapalin Ulumuddin. Tapi kalau dia jujur, saya bukan Islam. Winsing jujur. Ini kan bohong. Senok Hogronya ini bohong. Makanya dia dikritik oleh sarjana Leiden, salah satunya gurunya. Kata gurunya, ilmuwan itu boleh salah, tak boleh bohong, katanya gitu. Paham nggak? Seorang ilmuwan itu, ciri seorang ilmuwan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Maka cara yang digunakan oleh Senok, oleh gurunya sendiri, dikatakan tidak pantas sebagai seorang ilmuwan. Itu yang kayak gitu, yang bohong tuh politisi gitu loh. Kalau politisi nggak boleh salah tapi boleh bohong gitu. Iya. Tapi kalau ilmuwan dibalik, ilmuwan itu ya boleh salah, tak boleh bohong. Di situ perbedaannya. Makanya dia sih bukan ilmuwan, kata gurunya. Kalau ilmuwan nggak begitu, itu sih pantasnya dia politisi. Ya betul. Saya menganggap, kesimpulan saya, rajulun siyasi. Senok gurunya rajulun siyasi. Dia seorang politisi. Karena politisi itu dia boleh salah, tapi ya nggak boleh bohong. Sebalik ya, politisi boleh bohong, nggak boleh salah. Politisi dia nggak mau kelihatan salah kan, karena kalau salah citranya turun, nggak dipilih lagi gitu loh. Nah, itu politisi ya. Tapi kalau ilmuwan nggak boleh bohong. Salah boleh, salah kutip boleh, maklum. Baik, terima kasih. Yang ketiga apa tadi? Semua masing-masing punya kemuliaan, tapi ulama lebih mulia. Terima kasih, semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Banyak ilmu yang diberikan kepada kita. Insya Allah tiap bulan kita hadir. Ya, masih banyak ilmu yang beliau akan sampaikan. Ya, saya nggak perlu membahas lagi, malah ntar jadi salah. Ya, jadi insya Allah nanti kita ya dengarkan kembali. Kalau bisa, ya mungkin nanti ya kitab ini juga biar ya minimal dikupas juga. Nah seperti itu. Jadi nanti karena kita memang tiap bulan insya Allah ya tiap bulan kita bisa bertemu seperti ini. Terima kasih. Ya mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian terkait dengan kitab, ya mungkin ini nanti ada yang ingin, ya nanti silakan aja, bisa ya nanti gimana namanya? Oh begitu. Ya nanti insya Allah ya nanti lewat Pak ya, Nabhan ya terkait dengan kitab yang ingin dimiliki seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, kita ucapkan kepada Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kemudian mari kita tutup
ya pertemuan kita ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan ya sekali lagi ya dengan pertemuan kita ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa'fu'anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa addaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.